Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mia Udina Ardianingsih dengan NIM 2210252008 dari kelas Patologi Benih Proteksi B. Izin sebelumnya kepada Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Haliatur Rahma SSIMP untuk menjelaskan video terkait patogen tular benih yang menyebabkan penyakit bercak daun pada tanaman padi disebabkan oleh patogen Curvularia oryzae. Penyakit tular benih adalah penyakit yang ditularkan melalui benih, di mana patogen sudah ada di dalam atau di permukaan benih. Ketika benih ditanam, maka patogen akan ikut tumbuh dan menginfeksi tanaman muda yang nantinya akan menimbulkan berbagai masalah penyakit. Salah satu contohnya yaitu menyebabkan penyakit bercak daun pada tanaman padi yang disebabkan oleh Curvularia oryzae. Selanjutnya yaitu gejala penyakit yang disebabkan oleh Curvularia oryzae pada tanaman padi. Umumnya terlihat pada daun dan kadang-kadang pada biji padi. Awalnya gejala muncul sebagai bercak kecil berwarna coklat gelap hingga hitam pada daun. Bercak-bercak ini berbentuk tidak teratur dan tersebar di seluruh permukaan daun. Seiring waktu, bercak kecil dapat membesar dan menyatu membentuk lesi besar dengan tepi coklat gelap dan bagian tengah yang lebih cerah atau abu-abu. Lesi yang lebih besar menyebabkan bagian daun yang terinfeksi menjadi nekrotik atau mati. Bagian daun yang terkena menjadi kering, pucat, dan mudah patah. Daun secara keseluruhan bisa terlihat layu dan tampak tidak sehat. Sedangkan serangan pada biji atau grain discoloration, dalam kasus tertentu jamur juga bisa menyerang bagian biji yang menyebabkan perubahan warna pada gabah atau grain discoloration yang dapat memengaruhi kualitas pada hasil panen padi. Penyebab penyakit bercak coklat pada padi ini yang disebabkan oleh patogen Curvularia oryzae. Secara mikroskopis, bentuk konidianya melengkung atau berbentuk bulan sabit. Ukuran konidia bervariasi, biasanya sekitar 20-30 mikrometer. Konidia memiliki 3-5 sekat yang disebut septa, yang membaginya menjadi beberapa sel. Bagian tengah konidia seringkali lebih gelap dan lebih besar dibandingkan ujungnya, yang memberikan bentuk sedikit bengkok atau melengkung khas pada spora. Konidiofor bercabang atau tidak bercabang, berbentuk silindris dan seringkali agak melengkung. Ukurannya sekitar 100-300 mikrometer dan biasanya berwarna coklat kehitaman. Sedangkan secara makroskopisnya, koloni Curvularia oryzae di media tumbuh terlihat berwarna abu-abu gelap hingga hitam dan tekstur yang berbulu atau berbintik-bintik. Selanjutnya yaitu ada mekanisme proses infeksi dan penyebaran infeksi pada benih. Yang pertama itu ada penetrasi, di mana spora Curvularia oryzae yang menempel pada permukaan benih akan berkecambah dan menghasilkan tabung kecambah. Tabung kecambah ini kemudian menembus kulit benih melalui luka atau pori-pori alami, kemudian mengalami kolonisasi. Setelah masuk ke dalam benih, jamur akan berkembang biak dan membentuk koloni. Miselium jamur akan menyebar di dalam jaringan endosperma dan embrio benih. Selanjutnya yaitu ada penyebaran. Benih yang telah terinfeksi akan menjadi sumber penularan penyakit ke tanaman baru atau tanaman yang masih sehat. Saat benih ditanam, jamur akan ikut tumbuh bersama dengan tanaman dan menginfeksi bagian-bagian tanaman lainnya. Jamur dapat menyebar dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat melalui kontak langsung atau melalui udara. Konidia atau spora jamur yang dihasilkan oleh jamur dapat terbawa angin atau air ke tanaman lainnya sehingga terinfeksi dan mengulangi siklus yang sama seperti sebelumnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit bercak daun pada tanaman padi ini, yang pertama yaitu ada kondisi iklim dan lingkungan. Kelembapan yang tinggi. Kondisi yang paling mendukung pertumbuhan Curvularia oryzae adalah kelembapan yang tinggi. Jamur ini berkembang pesat di lingkungan dengan curah hujan tinggi atau di lahan yang tergenang air. Yang selanjutnya yaitu curah hujan. Percikan air hujan membantu menyebarkan spora dari daun yang terinfeksi ke daun lain. Musim hujan seringkali menyebabkan penyebaran penyakit yang lebih luas karena kondisi lembab dan basah sangat mendukung infeksi. Yang kedua yaitu ada teknik budidaya. Drainase yang buruk. Lahan padi yang tidak memiliki sistem drainase yang baik atau tergenang air secara terus-menerus menciptakan kondisi ideal untuk perkembangan jamur. Drainase yang buruk meningkatkan kelembapan dan memperlama kondisi basah di sekitar tanaman. Selanjutnya yaitu pengelolaan tanaman yang tidak tepat. Praktik budidaya yang kurang baik seperti tidak membuang sisa-sisa tanaman yang terinfeksi atau penggunaan benih yang tidak sehat dapat meningkatkan penyebaran penyakit. Yang ketiga yaitu kondisi tanaman dan varietas.
Kerentanan varietas. Beberapa varietas padi lebih rentan terhadap serangan Curvularia oryzae dibandingkan yang lain. Varietas yang memiliki ketahanan rendah atau tidak memiliki sifat tahan penyakit lebih mudah terinfeksi. Jadi pentingnya pemilihan varietas. Selanjutnya yaitu stres tanaman. Tanaman yang mengalami stres akibat kekurangan nutrisi, kondisi lingkungan yang buruk, atau kekurangan air lebih rentan terhadap infeksi. Tanaman yang sehat dan kuat cenderung lebih tahan terhadap infeksi dari jamur tersebut. Yang selanjutnya yaitu kelebihan nitrogen. Penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan dapat membuat tanaman lebih rentan terhadap serangan jamur. Nitrogen yang berlebihan mendorong pertumbuhan daun yang lebih lembut dan tipis yang lebih mudah terinfeksi. Selanjutnya yaitu ada pencegahan dan pengendalian penyakit bercak daun yang disebabkan oleh Curvularia oryzae pada tanaman padi. Yang pertama yaitu penggunaan varietas tahan. Pilih dan gunakan varietas padi yang tahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh Curvularia oryzae. Varietas yang tahan dapat mengurangi risiko infeksi dan meningkatkan hasil panen. Yang kedua yaitu ada perlakuan benih. Perlakuan benih dengan fungisida dapat membantu mengurangi atau menghilangkan spora jamur yang menempel di permukaan benih. Ini merupakan langkah penting untuk mencegah infeksi awal pada bibit muda. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan lahan. Drainase yang baik. Pastikan lahan padi memiliki sistem drainase yang baik untuk mencegah genangan air. Kelembapan berlebih di lahan meningkatkan risiko perkembangan jamur. Selanjutnya yaitu rotasi tanaman. Praktik rotasi dengan tanaman non-inang dapat membantu mengurangi populasi patogen di tanah. Ini juga memutus siklus hidup jamur yang dapat bertahan di sisa-sisa tanaman sebelumnya. Yang keempat yaitu ada sanitasi lahan. Bersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi di lahan setelah panen untuk mengurangi sumber inokulum di lahan. Hindari penyimpanan benih yang terinfeksi dan pastikan untuk menggunakan benih yang bersih dan sehat.